Keistimewaan pelem ukulele itu dari bahan terutama, karena setiap pemesan di pelem dia pasti mendapatkan satu kayu atau motif kayu yang nggak mungkin sama dengan yang lain. Jadi kayu itu memang khusus buat dia, dan kebetulan kayu yang kita pakai itu kayu yang udah usianya udah ratusan tahun, udah tua sekali, misalnya seperti ini. Nah, dengan motif-motif seperti ini kita dapat satu ini udah nggak mungkin dapat yang lain, karena misalnya ini untuk depan dan belakangnya aja udah beda motifnya udah. Jadi bener-bener custom buat orang itu, dan ini udah kering dan udah tua sekali kayunya. Di kayu tua itu udah bener-bener terjamin, pertama dari suara karena dia seratnya lebih padat. Motifnya juga pasti udah bagus karena saking tuanya, jadi tuh uratnya udah berliku gitu. Dan untuk keawetan juga lebih awet karena kayu tua kedepannya, karena mungkin karena cuaca atau apa, dia lebih stabil, jadi nggak berubah bentuk, nggak mudah retak atau segala macam. Pakein. Wah, asik. Jos, kebetulan itu bapak saya dulu itu memang usahanya itu memang furniture gitu. Dia udah sekitar 30 tahun lebih itu jadi karyawan supervisor di kayak perusahaan impor furniture itu. Jadi kalau untuk urusan kayu bisa bantu juga nih, Pak, ini ada kayu kayak gini bagus enggak nih? Ya coba dulu dibelah dulu, jangan dibeli. Dibelah kalau mulus semua dalamnya ya nanti beli nggak apa-apa. Oh iya, habis itu dari belah, oh nganu ini ada yang rusak sininya. Ya udah diambil sini aja nanti terus di oven gitu. Ya kebanyakan sharing untuk masalah kayu itu ke bapak sebenarnya. Karena memang udah pengalaman kalau untuk urusan kayu. Lumayan. Ya kasih atau tapi? Kasih. Oh iya. Ada ininya. Oh ini ininya. Kalau untuk ukulele, kayu yang terbaiknya sih sebenarnya relatif ini sih, apa, selera. Karena setiap pemesan tuh biasanya dia punya favorit suara. Ada yang suka mellow, ada yang suka lebih ke garing, treble gitu, cering gitu. Tapi kalau saya sendiri sebagai pembikin ukulele, saya lebih suka atau favorit itu memang akasia. Cuma bedanya apa dengan yang ini? Kalau bedanya ini ya yang jelas yang pertama size-nya, ukurannya, terus juga apanya, soundnya juga beda juga. Terus suaranya itu ini kayak yang buat pro, ini yang beginner gitu nggak sih? Enggak juga sih kalau masalah suara, soalnya senengan juga sih. Ini kayak kayaknya pun juga beda. Kalau misalnya ini kan kelihatan lebih low, low-nya lebih dapet karena yang pertama emang dia ukurannya tenor, terus shape dari bodinya lebih besar juga. Utamanya itu yang ini tuh lebih, nah ini lebih treble, lebih cempreng istilahnya karena emang bodinya kecil. Kalau tapi enakan ini ya. Ya maksudku lebih ngukulele gitu. Ya kalau ini emang lebih ngukulele sih. Kalau yang ini kan ada lebih berat. Agak lebih berat. Jadi emang cocok. Basicnya Mas Fadil juga sound engineer. Jadi dia bakal juga nyesuaiin nih kalau masuk recording itu seperti apa nanti ukulelenya, seperti itu. Mungkin itu yang membuat kita sedikit berbeda. Karena basicnya Mas Fadil yang seorang sound engineer. Terus di pelem ukulele juga udah di setup apa namanya, intonasinya itu benar-benar akurat gitu, sampai istilahnya itu computerized. Kita pakai cetakan yang benar-benar akurat dari segi nadanya, biar nggak fals nada per nadanya ini. Jadi biarpun alat musiknya kecil, terus terlihat simple atau ya ringan gitu, tapi dari segi nada benar-benar akurat gitu. Benar-benar encen gitu. Belajar bikinnya kita riset setahun itu lebih ke bahan sebenarnya. Karena untuk ukulele itu dia nggak pakai kayak gitar yang pakai plywood atau triplek gitu. Dia lebih ke bener-bener kayu asli, dari tebal ditipisin setipis triplek, baru dibentuk jadi kayak bodinya, sampingnya seperti itu. Jadi lebih ke pemilihan bahan dan konstruksi sama ke
keakuratan intonasi nadanya itu. Tantangan ketika riset itu lebih ke teknis untuk pembuatan bodi ukulelenya, Mas. Jadi ketika kita harus membuat lengkungan kayu dengan radius kecil ini, kita harus bikin alat juga untuk memanaskan agar nggak pecah gitu. Dan itu cukup lama juga bikin cetakannya itu supaya bisa ngelengkungin sekecil ini. Kalau untuk gitar saya kira masih aman karena dia punya bodi yang besar, jadi radiusnya nggak terlalu ekstrim, jadi resiko pecahnya juga nggak ada. Tapi kalau yang seperti ini benar-benar resiko pecahnya sangat tinggi, jadi hasilnya nggak bisa konstan, sekarang bisa besok bikin juga belum tentu bisa, jadi masih ada kayak untung-untungan juga bikinnya seperti itu. Apa harus kayunya ditipiskan dengan ketipisan tertentu atau harus direndam dulu berapa lama, sampai pernah jadi sebelum ditekuk itu kayunya saya kukus dulu pakai pakai air, pakai kompor gitu, direbus dulu biar panas, biar lentur bener-bener baru dimasukin. Sampai segitu Mas itu risetnya. Waktu pertama bikin udah bagus semua, perfect, di finishing keren gitu. Waktu dicoba, oh ya ternyata masih fals. Oh ya udah, ulang lagi aja itu. Dicari lagi apa salahnya gitu. Ternyata fretnya itu nggak pas, scale-nya belum bener, terus juga penempatan bridge-nya yang kurang seperti itu. Sampai sekarang juga kita selalu membenahi apa yang salah dari kita, atau kita selalu improve apa yang harus dibenarin agar sound dan appearance-nya itu juga makin tahun atau makin periode itu semakin baik. Itu yang mungkin diubah sedikit-dikit, mungkin bagian di tunernya atau di bagian bagian action senar istilahnya. Tapi yang jelas kita berubah walaupun dikit-dikit. Belajarnya lebih ke ini sih, ke lihat-lihat di forum-forum seperti luthier-luthier di luar negeri itu dia bikin. Jadi kayak ada kayak semacam sharing sama pembikin alat musik gitu. Ada pertanyaan jawab bareng-bareng, ada pertanyaan jawab bareng-bareng. Kebetulan saya dulu kuliah di arsitektur, lulus S1 dulu Jamada. Kalau dibilang nggak nyambung, memang nggak nyambung itu dari arsitek ke musik, apalagi ke ukulelean memang nggak nyambung. Tapi kalau saya rasain memang ada hubungannya juga ketika kita bikin ukulele yang sangat detail seperti ini. Sebenarnya itu pernah saya lakukan waktu kuliah dulu, waktu bikin maket gitu. Ngelem-ngelemnya atau nempel-nempelnya, ngamplas ngalusinnya juga hampir sama kayak bikin maket. Jadi udah terbiasa potong-memotong. Kalau dulu motong kertas, sekarang motong kayu gitu. Saya kuliah di manajemen, itu sangat membantu sekali ketika memanage apa yang ada di film sekarang, seperti misalnya order masuknya berapa, terus sekarang kapasitas produknya seberapa, terus juga menjaga supply agar nggak putus, terus juga cara mengkomunikasikannya dengan customer seperti itu sangat membantu sekali. Memang udah pengen beli ukulele ceritanya itu, pengen beli ukulele, tapi ternyata di Indonesia belum ada yang jual Hawaiian ukulele dengan kualitas bagus. Paling deket di sini cuma di Singapura. Mas Fadil tanya, Ki ini dulu beli ukulelenya berapa gitu. Kalau nggak salah dulu harganya itu sekitar 3 sampai 4 juta. Dan kok mahal sekali gitu. Ya udah aku tak bikin sendiri aja. Pas waktu itu tahun 2010 itu bisnisku waktu itu masih studio recording, rental rekaman gitu buat anak-anak band. Pas waktu itu tahun itu pas sepi-sepinya, pas kayak ada pergeseran tren mungkin ya, dari anak muda dulunya suka ngeband, terus sekarang udah banyak boy band, jadi kayak studio recording juga sepi gitu. Waktu itu pas momennya sama Oki, yaudah Ki coba bikin aja nanti dipasarin gitu. Perkembangannya sendiri cukup bagus sih sebenarnya. Dari mungkin awalnya, kalau awal produksi kita mungkin 50 nggak nyampe 50 kali dalam setahun. Tapi untuk lonjakannya tahun lalu itu cukup banyak, kita bisa produksi
sekitar 150 dalam setahun. Dan tahun ini di awal tahun aja ini udah sekitar 30 jumlah ukulelenya. Secara umum jenis ukulele ada 4 size-nya ya, ada yang soprano, konsert, tenor, dan bariton. Itu yang tadi dari kecil ke besar. Untuk harga ukulele di Pelem sekitar dari 1,8. Itu ada yang size yang kecil tuh ada 1,8 yang polos biasa. Ada yang namanya yang full set itu dari sekitar 2,5-an kayak gitu. Kalau nanti ada tambahan aksesoris yang berbagai macam itu sampai sekitar 3-5 juta itu juga ada gitu. Dan kebanyakan customer kami macam-macam sih sebenarnya, ada yang mahasiswa, ada yang mungkin eksekutif di perusahaannya gitu. Ada juga yang berumah tangga juga ada. Terus juga anak kecil kadang juga ada yang minta gitu. Apa aja itu bunyinya? Ya itu tadi. C, F, G yang itu ya? C ini F ya. Ini apa ini? Itu A minor. Oh iya. Selain Indonesia ada juga yang dari Korea, ada yang dari Belgia, terus juga Belanda, terus Hong Kong juga ada, terus kemarin US juga sempat sekali itu. The brand new Pelem ukulele from Indonesia, handmade in Indonesia, Airplane Glenova. Mango top, rosewood back and side. Gorgeous, gorgeous. Not bad for a gammy finger. Pelem ukulele. Thank you. Strategi pemasaran, karena memang dari awal kami basisnya online, kami juga selalu nge-push di konten online-nya dengan gambar, video, sound sample, terus juga update apa yang terbaru dari kami, seperti misal kami sedikit ganti settingan di ukulelenya, dan semua yang berbau produksi juga akan selalu kami update di website ya, dan juga di sosial media seperti Instagram, Facebook, mungkin Twitter juga, karena kebanyakan pelaku ukulele itu kebanyakan berkumpul di sosial media, terutama di Facebook. Terus juga kami kemarin baru aja endorse ya, melakukan endorsement untuk Mbak Arum dari tetangga Pak Gesang. Terus nanti juga ada ukulele C atau namanya Francesco, dia dari Italia, dia akan melakukan tour di ukulele festival di Eropa dan di Amerika. Dia juga endorser salah satu brand terkenal, endorser string ya, namanya Aquila String, dan dia memang minta ukulele ke kami gitu. Aku lihat ukulelemu kayaknya bagus-bagus nih, aku pengen dibikinin, bisa nggak? Oke, kita bikinin. Tahu Pelem ukulele itu udah lama sebelum aku memegang. Jadi karena ada keinginan untuk punya ukulele tadi, sempat browsing kira-kira ada nggak pembuat ukulele lokal. Ya salah satunya aku nemu tuh Pelem ukulele di Jogja. Tapi belum sempat ngontak, jadi kayak sekedar ngeliat kayaknya bagus dari penampilan luarnya, kayaknya wah bagus nih.
Terus akhirnya ada kesempatan untuk nyoba itu di Bandung tuh ada anak-anak ukulele tuh komunitas namanya Ukeba, Ukulele Bandung. Kebetulan ada salah satu teman, dia tuh pakai pelem ukulele. Nah dari situ akhirnya dari penasaran cuma ngeliat gambarnya, akhirnya mencoba kan, dipinjemi beberapa ukulele dia, terus oh ini buatan Jogja Rum, bla bla, terus dicoba, wah ternyata kalau aku sih cocok ya dengan sound dan bentuknya si pelemnya, pelem ukulele. Terus nah dari situ akhirnya barulah berkontak-kontak dengan si Ogi, sempat juga main ke Jogja, oh ini dia pembuatnya, ini dia yang punya. Terus kita ngobrol panjang lebar, ya udah dari situ sih pertemuan dengan si pelem itu. Ini Mbak. Nih. Semalam lembur tuh Mas Fadil. Oh, ya? Ini jadinya pakai kayu apa Mas? Itu kayu Mahoni ya? Ini bagus ya. Itu ada namamu loh situ tuh, coba ini. Sesuai request. Sesuai request ya. Kan aku kan membebaskan Mas Fadil nih untuk membikinkan, mungkin bisa dijelaskan siapa kenapa memilihkan kayu apa mahoni dan Enggak, kemarin kamu kan pesan, oh Mas aku pengennya tuh ukulele itu yang suaranya itu yang bisa kenceng gitu, biar kalau nggak ada ampli misalnya tetap main ini, di taman atau di mana tetap dengeran. Karena aku bilang, oh itu nganu Rum, nanti kita cari yang tua aja kayunya, biar dia bener-bener udah padat seratnya, nanti otomatis waktu jadi itu nggak usah nunggu lama, udah langsung kenceng gitu. ini suaranya lebih apa ya, lebih bright. Jadi kemarin waktu yang ikut kolaborasi sama Slang, kita juga pakai pelem ukulele juga. Terus sempet sebenarnya kakak juga nyobain, coba dong ukulelenya, enak juga nih. Ini aku sempet cerita sih itu, ini buatan lokal loh Mas, buatan Jogja, pelem ukulele gitu kan. Kendala bikin pelem ukulele itu merubah persepsi orang gitu. Kalau di Indonesia kan udah terlanjur kita mengenal ukulele itu seperti kencrung buat keroncong gitu, buat para pengamen yang di pinggir jalan gitu. Kita bisa beli ukulele kencrung itu sekitar ya 50 ribuan, udah 100 ribu udah dapat. Kalau di pelem, kok harganya mahal, udah sampai 2 juta, ada yang 3 juta, bahkan ada yang 6 juta lebih gitu. Nah tantangannya di situ, merubah persepsi orang bahwa ini ya ukulele tapi bukan yang kencrung, bukan yang buat keroncongan, ini yang hawen ukulele ini. Dia punya tuning nadanya juga beda gitu, nggak cuma bisa untuk rhythm section atau genjreng-genjreng tok gitu, tapi dia juga bisa main melodi dan segala macam gitu. Nggak hanya pengamen aja yang bisa pakai, tapi juga dari sampai musisi besar pun juga bisa pakai ukulele. Ternyata Fadly Padi itu memainkan ukulelenya di salah satu panggungnya, dan ternyata Dua Bujana dan Rafati sudah mulai memakai ukulele ya di set mereka di proyek Six String kalau nggak salah namanya. Jadi kemarin saya udah lihat videonya Rafati sama Bujana yang pakai ukulele di proyeknya Six String waktu itu live, dan menurut saya cukup keren sih.
Pokoknya pas proses ini harus benar-benar basah. Kalau nggak basah takutnya malah crack di tengah sini bisa atau di samping. Benar basah. Nah terus yang sini di pen ke bawah. Tekan. Akhir-akhir ini memang pesanan sudah banyak meningkat, jadi udah mulai mau memikirkan untuk ini ngajarin orang juga buat bantuin gitu. Tapi kadang-kadang tantangannya juga nggak semua orang tuh bisa diajak kerja bikin alat musik seperti ini, karena yang sering terjadi kan kita dapatnya cuma tukang kayu gitu. Tukang kayu kan kalau kerjaan dia sebenarnya kan kayak bikin kusen atau bikin lemari, pintu. Tantangannya nanti ngajarin bikin kayu tapi untuk alat musik, mungkin lebih ke situ. Jadi kita ngajarinya benar-benar ke harus bisa main ukulele dulu kali ya orang kayaknya itu biar bisa menjiwai gitu. Kalau nggak bisa menjiwai juga susah juga, kayak bikin neck seperti ini. Kalau tukang kusen mungkin bikinnya kotak mungkin kali nggak bisa seenak ini, jadi masih memikirkan metode yang pas gimana buat ngajarin mereka itu nanti. Nah, ini penting karena memang 50% suara atau tone dari ukulele itu dihasilkan karena soundboardnya ini. Kayak misalnya sudutnya ini tadi, terus kalau misalnya ini kita geser ke sini, nanti soundnya udah beda. Gitu. Terus ngambil apa namanya potongannya di sini, sama misalkan lancip ini jarak sudutnya itu juga udah beda lagi nanti. Nah, sekarang kita ngamplasnya gampang tinggal ini. Nanti kira-kira ini dibentuk kayak yang bagian sini, ini kan udah halus bagian sini. Nanti biar hilang. Rencana Pelem Ukulele sendiri, yang paling penting sebenarnya kita harus mengembangkan Imogi Ukulele tadi yang masih production, karena dengan adanya ini nanti harga akan jauh lebih terjangkau dan bisa dijangkau oleh teman-teman pegiat ukulele yang butuh untuk entry levelnya, dan ini akan berdampak sangat long term.